Halo Lur, selamat datang di channel Sumindal Official. Buat kalian yang bertanya-tanya, apa sih Sumindal itu? Sumindal adalah kecoa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kali ini saya akan merangkum film Jandara. Film ini banyak adegan yang membuat kalian tercengang, sekaligus lapar. Lapar akan belayan sang kekasih. Pokoknya bagi kalian yang masih minta duit Kak Indung, mending gak usah nonton deh. Karena film ini mengandung spoiler, penyedap rasa, plapaur, dan oil. Oke, gak usah banyak ngacaprak, kita langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menonton dan minjem duit atuh Lur. Jawabnya ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak yang pangkas dan juga pemberani. di scene awal kita akan diperlihatkan seorang kakek tua yang sedang mengenang masa lalunya. Jadi dia ini adalah Jandara. Nama Jan pemberian dari sang ayah, dan untuk nama Dara dia sendirilah yang menamainya. Dia sedang melihat potret di masa lalunya sambil berkata, "Hidupku bagai rangkaian ketidakpastian. Aku dilahirkan saat ibuku sekarat. Tidakkah itu kejam? Dia dilahirkan di Bangkok saat musim hujan 1915. Keluarga ibunya saudagar yang terhormat dan terkenal akan kekayaannya. Tapi saat malam itu, takdir yang kejam menghampiri keluarganya. Kita ke nenek pijit raksa. Dia saudari dari ayahnya si Jan. Dia sosok pelindung bagi Jan. Si nenek menanyakan pada si cantik, apakah bayinya sudah lahir? Si cantik yang imut itu malah menjawab, "Mau tahu banget? Apa mau tahu aja?" Aku kok jadi pengen memarutnya ya. Ibu Jan bernama Dara. Dia berjuang sekaligus sekarat saat melahirkan si Jan. Dan akhirnya Jandara pun terlahir saat Geluduk datang. Tapi sang ibu maut karena pendarahan. Di luar si cantik war-war dan berkata, bayinya sudah lahir, bayinya sudah lahir." Waduk lah. Saat sang ayah atau si kumis mengetahui istrinya meninggal, dia pun kalap. Dia langsung menyalahkan bayi yang tak berdosa itu. Dia mencoba untuk membunuhnya. Kek, eta zaman naha? Aing jadi emosi. Goblok. Lanjut. Si nenek pun menyelamatkan dan mengamankan si bayi tersebut. Dan si kumis yang rada edan itu huhujanan sambil berteriak. Dan dia berkata, "Aku bersumpah dengan seluruh jiwaku, aku akan mengutuk anak biadab itu. Aku akan membalasnya. Semoga dia dikutuk dalam penderitaan yang abadi. Janrai, kau biadab." Ajik. Dia digelari nama Jan Rai, yang artinya Jan si biadab, oleh seorang bangsawan sekaligus ayahnya sendiri. Jan dicampakkan. Dia tinggal di rumah kecil yang dikelilingi oleh kebun. Si kumis sedang berduka atas kepergian Dara, istri tercintanya 3 bulan yang lalu. Dia berikrar kalau dia tak akan menikah lagi seumur hidupnya. Lalu tiba-tiba ada wanita yang sangat anggun. Dia sepupu dari Dara. Sebut saja Bibi Wad. Bibi Wad ingin melihat Jan. Lalu sang nenek pun mengantarnya. Jan dirawat oleh seorang pembantu yang bernama Pum. Dia memiliki anak 1 tahun, yaitu Ken. Saat Bibi Wad mengais Jan, dia berkata, "Tenang sayang, aku akan menjadi ibumu." Sontak sang nenek pun rewas. "Apakah perkataanmu benar?" Bibi Wad pun menjawab, "Muhun nek, aku akan tinggal di sini dan merawat Jan dengan sepenuh taktaku." Setelah 100 hari kepergian Dara, si nenek akan pergi ke luar negeri selama 3 bulan untuk bertemu Tuan Putri.
Entah siapakah yang dimaksud Tuan Putri itu. Dan sang nenek pun menyuruh ke semua pembantunya untuk menjaga Bibi Wad dan Jan. เข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจ เข้าใจขอรับท่าน ฟังเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะ Mulai saat itu si kumislah yang berkuasa. Dia akan menyingkirkan pelayan yang tak mau mematuhinya. Lalu si cantik yang tadinya sangat dekat dengan sang nenek, akhirnya dia patuh dengan cara yang licik. Padahal cuma dikasih lauk panjelan, tapi dia langsung patuh. Jujur, di scene ini saya biri-gidigeun melihatnya. Dan untuk semua pelayan wanita pun akhirnya takluk oleh keahlian erotisnya. Tahu kan erotis? Hah, nggak tahu? Mamam obat nyamuk. Semuanya pasrah dan tak ada yang berani melawannya. Akhirnya semua pelayan wanita pun diarambeman atau dijadikan budak seks oleh si kumis. Buat kalian para lelaki hidung poek, ingat, wanita itu bukan sebagai pemuas hasrat. Jagalah wanitamu sebagaimana kau menjaga korek kriketmu. Sebats dulu lur. Oke lanjut. Setelah puas dengan Ceedoh, akhirnya giliran Pom yang ingin dicicipi oleh si kumis. Pom ini adalah ibunya Ken. Dia menjanda sudah 1 tahun. Awalnya si Pom menolak, tapi karena Pom sudah terlanjur garetek, ya udah, akhirnya dia, dasar wanita. เหล่านางบริวารของคุณเท้ายายต่างก็แปรผัน Malam pun tiba. Target berikut dalam hasrat birahinya adalah Bibi Wad. Agar yang menjaga Bibi Wad itu pergi, akhirnya mereka pun disuap. Dan saat itu Kaliganena, Bibi Wad sedang menghayal saat pertama kali dia diembem oleh si Jom atau pacarnya. Jadi Bibi Wad ini ternyata sedang galau. Hubungan Bibi Wad dengan si Jom itu tak direstui oleh keluarganya. Dia sempat menjalin hubungan terlarang, tapi sampai saat ini si Jom malah menghilang. Itu sebabnya Bibi Wad datang ke sini. Mungkin tujuannya untuk menenangkan diri. Aduh, kasihan. Mengapa cinta ini terlarang saat ku yakin tak ada cinta selain dirimu. Oke lanjut. Saat sedang asik menghayal, tiba-tiba si kumis langsung entrep dan menggrepe-grepe Bibi Wad. Ajik. Si Bibi pun sadar dan si kumis itu berkata, "Aku menginginkan dirimu." Karena Bibi Wad sudah terlanjur sayang dengan si Jan, akhirnya si Bibi pun berkata, "Berjanjilah padaku, meskipun kau benci pada Jan, jangan pernah kau sakiti dia sampai mati. Berjanjilah tuanku, dan akan kuberi seluruh tubuh ini untukmu." Waduk lah bi, sianage hayang deh. Dan mereka berdua pun akhirnya embem-embeman. 3 bulan kemudian sang nenek pun datang. Si nenek sangat marah setelah mengetahui kalau Bibi Wad ternyata hamil oleh si kumis. ตายแล้ว Lalu si nenek pun ingin membunuh si kumis. Saat mau menembak, ternyata pistolnya tak ada pelurunya. Si kumis malah melecehkan si nenek dengan cara menunjukkan panjelannya. Sontak, si nenek pun langsung kabur. Akhirnya si kumis berhasil berkuasa dan mengambil alih rumah utama sang nenek dengan cara yang kotor dan menjijikan itu. ด้วยกรรมวิธีอันสกปรกลามกจกกับ Singkat cerita, Bibi Wad dan si kumis sudah berumah tangga. Si kumis tidak suka kalau Jan berada di rumah utamanya. Itu sebabnya si Jan dicampakkan dan tinggal di rumah kecil. Saat si kumis datang, Jan kecil memberi salam kepadanya. Namun si kumis marah dan langsung menajongnya. Terlihat si kumis lebih sayang kepada Keo. Keo ini adalah anak dari hubungan si kumis dengan Bibi Wad. Keo pun diajarin untuk membenci Jan oleh si kumis. Jan sedih lalu menghampiri Ken karena si Ken lah yang selalu bersama Jan. ทางเราไม่ให้เรียกพี่เขาอย่างนั้น Di sini Bibi Wad sedang memarahi Keo karena Keo sudah berkata kotor kepada Jan. ไม่หยุดเหรอ ลูกคนแม่ก็ไม่ใช่ลูกคนพ่อก็ไม่ใช่ฉันจะไปถ่ายกับแกทำไม Lalu Keo mengadu ke si kumis dan si kumis pun langsung menyiksa si Jan. โอ๊ย
Akhirnya Pom dan Keo pun menolong si Jan. Setelah Jan diobati, Jan berkata kepada Ken, "Aku pantas menerima ini semua karena akulah yang membuat ibuku meninggal." Bibi Wat datang, lalu Jan bertanya, "Apakah dia ayahku? Aku rindu ibu Dara. Aku ingin memeluknya." Bibi Wat menjawab, "Aku juga ibumu. Aku bisa memelukmu." Saat sedang dipeluk, Jan yang haus akan susu indung itu pun langsung mengenyot payudara Bibi Wat. Mau. 10 tahun kemudian terlihat Jan yang sudah beranjak dewasa. Dia ikut berdemo untuk melawan pemerintahan yang sudah menyandera para keluarga kerajaan. Di sini Jan panik setelah mendengar suara tembakan. Saat Jan mau pergi, dia melihat seorang wanita yang terjatuh dan Jan pun menolongnya. Lalu Jan mengobati dengan sapu tangannya. Mereka pun berkenalan. Wanita ini bernama Hyasin. Kalian tahu gak sih? Ternyata Hyasin sangat mirip dengan Dara, ibu dari Jan yang sudah meninggal. Kita ke Keo yang sedang melihat Ken bertarung. Ini adalah Muay Thai, bela diri ternama di Thailand. Ken pun menang dan Keo yang sepertinya suka dengan Ken langsung memberinya hadiah. Malam harinya Keo sedang dinasehati oleh Bibi Wat atau ibunya sendiri agar Keo bisa berbicara lebih sopan, terutama kepada kakakmu. Tapi Keo berkata, "Jan bukan kakakku dan Jan bukan anak ayahku. Kenapa ibu sangat membelanya? Apakah ibu mencintainya?" Sontak sang ibu pun marah lalu menyaboknya. Semenjak si Kumis berkuasa, setiap tengah malam si Kumis melakukan embam-embaman dengan pelayan wanita. Meskipun si Kumis sudah menikah dengan Bibi Wat. Begitupun dengan si Ken yang ternyata sering melakukan pengembeman dengan pelayan. Untuk Keo dan Jan yang sudah beranjak dewasa, dia sering noong kegiatan tengah malam itu. Ya namanya juga daun muda, rasa keingintahuannya pasti tinggi. Sama halnya dengan diriku yang selalu ingin tahu tentang keadaanmu yang sudah dimiliki oleh tukang ngalaan cak-cak. Siang harinya saat Jan sekolah, dia ruas oleh kehadiran Haichin. Ternyata Haichin murid baru di sekolahan tersebut. Akhirnya mereka berdua pun lebih akrab. Saat Jan mengantar Haichin pulang, mereka bertemu dengan Ken dan Jan mengenalkan Haichin kepada Ken. Ken yang senang melihat Jan dekat dengan wanita pun langsung mengajari Jan agar dia secepatnya mengembem si Haichin. Ken berkata, "Kau sedang jatuh cinta. Saat pria dan wanita jatuh cinta, mereka akan ingin dengan sendirinya. Tak cukup untuk sekedar mengobrol. Dengarkan aku, peganglah jari-jari manisnya, lalu peluklah. Selanjutnya aroma wangi jiwa muda akan merasukimu. Tanganmu akan kokoreh dengan sendirinya dan bibirmu akan merindukan kecupan lembut. Sudah cukup Ken. Saat lidahmu menyentuh behengnya, kau akan mendengar rintihan halus bercampur dengan suara deras. Dia akan bisikan namamu dengan nada yang paling indah. Tanganmu akan mengalir ke bawah dan lebih bawah lagi, sampai kau mencapai gundukan yang tertutup oleh kabut. Lembut atau keras, itu tergantung adonan. Kemudian kau akan temui tebing basah. Lalu si Ken pun menyuruh Jan untuk melakukan pengembeman pertamanya dengan Saisoi atau pelayan yang sering diembem oleh Ken. Jan yang lugu pun akhirnya mau. Tapi baru beberapa cocol si Jan sudah rembes. Ken dan pelayan lainnya ternyata mengintipnya, lalu langsung moyokan si Jan. Siang harinya, Jan dan Haichin sedang menganda di taman. Haichin hidup bersama seorang ayahnya. Ibunya sudah meninggal saat Haichin masih kecil. Jan mengantarnya pulang hingga larut malam. Lalu Haichin mengenalkan Jan kepada sang ayah.
Setelah itu, saat Jan sedang berjalan sendiri, tiba-tiba dihadang oleh 3 orang pria. Dan ternyata mereka adalah PPS, pecinta pantat sejenis. Saat si Jan mau dicocol oleh mereka, Ken ujuk-ujuk Pak Burial menolongnya. Dan Ken pun mengalahkan mereka. Akhirnya Jan berhasil ditolong oleh Ken. Setelah sampai rumah, Jan melihat Bibi Ward yang sedang menangis. Ternyata si kumis sedang menjemput cinta pertamanya yang bernama Madame Bon Lueng, seorang janda kaya beranak 1. Keesokan harinya, barang-barang milik Madame udah dikirim terlebih dahulu, meskipun orangnya belum datang. Dia akan tinggal di sini untuk beberapa bulan. Di saat Bibi Ward sedang sarewot, tiba-tiba dia mendengar ada pelayan yang hamil. Dan ternyata itu Sausai. Sontak si Jan pun panik, tapi tidak dengan si Ken, karena si Ken telah mengetahui kalau Sausai hamil oleh pria lain. Terlihat Kau yang sedang marah dan memukuli si Sausai. Kau mengira dia hamil oleh Ken, karena si Kau ini sudah lama suka dengan si Ken. Singkat cerita, si kumis dan Madame Bun Lueng pun datang. Si kumis langsung mengenalkan ke Bibi Ward dan Kau, termasuk juga ke semua pelayan. Malam harinya, mereka mengadakan pesta mewah. Banyak tamu-tamu asing yang datang. Karena si Jan pintar bahasa Inggris, Janlah yang menyambut tamu-tamu asing itu. Pesta pun berlangsung. Namun, Bibi Ward yang merasa sebagai istrinya bersedih melihat si kumis dan si Madam itu sangat mesra. Pagi harinya, Madam pun ke rumah Jan yang berada di kebun. Karena si Jan sedang mandi, si Madam pun melihat drawing box punya si Jan. Tahu kan drawing box? Hah, nggak tahu? Mamam Insidal. Ternyata di dalam buku gambar Jan ada lukisan orang yang sedang embem-embeman. Jan pun kaget melihat Madam ada di rumahnya. Karena yang boleh ke rumah Jan hanya Bibi Ward, Pom, dan Ken saja. Jika si kumis tahu, dia akan menyiksa si Jan. Si Madam malah memuji buku catatan bahasa Inggris milik Jan, sekaligus lukisan vulgarnya, lalu membawanya. Di sini terlihat Kau lebih dekat dengan Madam. Mungkin karena Kau selalu diajarin tentang fashion oleh Madam. Di saat Kau disuruh mengambil buku tentang fashion, dia malah mengambil buku gambar milik Jan. Dan si Kau yang melihat lukisan vulgar itu langsung melakukan perembentak otodidak. Aduh, buat kamu jangan ditiru ya, ini tidak baik, kabarin saja aku. Lalu Madam yang sudah tahu kalau Jan pintar bahasa Inggris akhirnya memberitahu ke si kumis. Madam pun meminta agar si Jan bersekolah di Inggris. Karena kemauan sang Madam, akhirnya si kumis itu menurutinya. Lalu Jan pun akan disekolahkan di Inggris oleh si kumis. Jan dan Bibi Ward sangat bahagia karena si kumis sudah mulai peduli dengan Jan. Ini semua berkat Madame Bun Lueng. Si Jan pun memberitahu berita ini kepada Ken. Tapi si Jan rewas karena melihat Ken sedang embem-embeman dengan Kau adiknya sendiri. Ketika si Jan mengetahuinya, Kau yang licik langsung pura-pura kalau dia itu diperkosa oleh si Ken. Jan pun langsung ngamuk dan memukuli si Ken. Bibi Ward dan Pom yang sedang ngetokan sabrang pun mendengar teriakan Kau, dan semuanya mengira kalau Kau diperkosa oleh Ken. Si kumis pun datang. Aya naon ieu aya naon, sama rasa banget. Si cantik langsung menjelaskannya. Lalu Ken dan ibunya dibawa ke aula. Mereka berdua pun disiksa oleh si kumis. Dan ketika si kumis akan membunuhnya, tiba-tiba Jan menghentikannya. Jan berkata, yang memperkosa Kau bukan Ken, tapi aku. Si Kau yang dari kecil benci dengan si Jan pun akhirnya mengiyakannya. Si kumis langsung melotot, kau takkan pergi ke Inggris dan kau akan kubunuh. Sebelum kau mati kau harus tahu kalau ayahmu itu penjahat. Ibumu Dara diperkosa oleh ayahmu dan aku terpaksa menikahi ibumu karena aku mencintainya, tapi tidak dengan dirimu. Si kumis langsung mengambil bedil. Lalu Bibi Ward dan semua pelayan pun menahannya.
Saat sedang pakiceh, si kumis tak sengaja menembaknya. Dan yang tertembak itu adalah si cantik. Lebok. Bibi Wan pun menyuruh Jan untuk segera pergi ke rumah nenek. Saat sedang merapikan pakaian, Ken menjelaskan semuanya kalau dia tidak memperkosanya. Keo memaksaku untuk mengikat tangannya dan mengembemnya. Kalau tidak menurutinya, aku akan diusir. Jan dan si Bibi pun percaya dengan Ken. Ken yang merasa berhutang nyawa kepada Jan akhirnya meminta ikut bersama Jan, dan Ken akan selalu menjaga Jan seperti adiknya sendiri. Jan memohon kepada Bibi agar menjelaskan siapa ayahku sebenarnya, dan Bibi Wan pun menjelaskan semuanya. Keluarga Pijitwanich adalah keluarga yang sangat makmur, terkenal dengan bisnis beras dan kayu terbesar saat itu. Sayangnya, leluhur kita tidak berumur panjang. Hanya saudara perempuan kakekmu yang tinggal dan mengurus bisnis itu. Dia hanya punya 2 cucu, yaitu ibumu Dara yang dibesarkan di Bangkok dan aku yang tumbuh di Pijit. Saat itu aku sedang berada di kuil, lalu bertemu dengan Jom yang nantinya jadi kekasihku. Namun cinta kami terlarang karena keluarga kami bermusuhan. Akhirnya kami yang sudah saling cinta pun merahasiakan hubungan ini. Saat itu aku menyerahkan seluruh tubuhku pada Jom karena aku sangat mencintainya. Suatu hari nenekmu membawa ibumu ke Pijit untuk mengunjungi aku. Nona Dara sangat cantik. Dia juga jutawan muda. Banyak yang ingin melamarnya. Tua, muda, saudagar, dan pegawai negeri. Dan suatu hari aku ingin menemui Jom, di mana kami sering bertemu. Di sungai yang dipenuhi oleh ruyuk awi ini kami sering melakukan embem-embeman dengan dia. Tapi saat itu dia tak embol-embol, entah kemana. Sore itu juga sang nenek dan Nona Dara dalam perjalanan menuju kampung kami. Tiba-tiba Jom dan 2 teman lainnya menghadang, lalu menculik Nona Dara dan membawanya ke dalam hutan. Di hutan, Jom memperkosanya selama 2 minggu meleg-meleg. Sampai akhirnya polisi menemukan tempat persembunyian mereka, dan terjadilah baku tembak. Terlihat 2 temannya tewas dan mengapung di sungai, namun tidak dengan Jom. Entah dia pergi kemana, sampai saat ini tak diketahui keberadaannya. Dara ditemukan dengan keadaan yang sekarat. Nenekmu langsung bergegas membawa ibumu kembali ke Bangkok untuk melupakan kejadian yang memilukan itu. Tak lama ibumu hamil. Untuk menutupi skandal itu, akhirnya nenekmu langsung mencarikan pria untuk menikahinya. Dan nenekmu menemukan Tuan Wisnandeca atau si kumis, seorang pegawai istana. Dia menjadi suami ibumu sekaligus ayahmu. Oh, jadi gitu. Pantesan si kumis sangat hewa kepada Jan. Ayahnya si Jan ini yaitu Jom. Itu sebabnya Bibi Wan membesarkan dan melindunginya dengan kasih sayang dan kelembutan yang nyata. Karena Jan adalah putra dari 2 orang yang dia sayangi, yaitu Nona Dara dan Jom. Karena takut ketinggalan kereta, Jan pun bergegas pergi. Saat menuju stasiun, Jan mampir ke rumah Haisin, lalu berkata, "Aku akan pindah ke Pijit. Aku akan mengirim surat. Kumohon, ingatlah bahwa aku tak akan melupakanmu." Di scene akhir terlihat Jan dan Bibi Wan, begitupun Ken dan Pom yang sedang mengucap perpisahan dengan penuh kesedihan. Dalam kereta Jan berkata, "Karena aku bukan anaknya si kumis, akan kuganti nama belakangku. Aku akan memakai nama ibuku. Mulai ayeuna aku bernama Jandara." Dan film pun tamat. Sekali lagi ambil sisi positifnya. Ini cuma hiburan. Semoga kalian paham dengan alur yang kami bawakan. Saya Jones mengucapkan terima kasih dan nginjam duit atolor.